Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan di YouTube, ya, mohon izin untuk menyampaikan sebetulnya hanya sharing saja mengenai apa yang menjadi eh, hal-hal penting atau sesuatu yang ingin kita pelajari terkait dengan sport massage, ya. Sehingga kalau sport massage ini kan sebagai sebuah eh, teknik recovery yang paling dibutuhkan, terutama bagi para atlet. Nah, perkenalkan nama saya Ilham. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Ya. Eh, dan saya sering sekali atau menyenangi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang berupa terapi masa cedera, kemudian terapi rehabilitasi cedera terkait misalnya return to play atau return to sport atau rehabilitasi cedera. Untuk itu kita akan mencoba untuk ngomong masalah. Pertama kita akan mencoba untuk ngomong masalah pengenalan atau massage itu apa sih. Jadi kalau berbicara terkait dengan massage, maka kita akan mencoba mendalami sejarahnya dulu apa sih. Bagaimana sih massage itu bisa ada, kemudian bagaimana massage itu sekarang itu bisa muncul sebagai teknik recovery yang modern terutama untuk cabang olahraga. Nah, sebetulnya kalau secara umum atau secara yang sudah kita ketahui bahwa massage ini adalah sebuah teknik manual, ya, di mana kita bisa menggunakan anggota tubuh kita, terutama bagian tangan, kemudian siku, anggota tubuh lainnya, dan eh, berbagai manipulasi-manipulasi bisa kita lakukan untuk dengan tujuan melakukan rilis, meningkatkan sirkulasi darah, mengurai saraf, eh, merelaksasi tendon dan ligamen-ligamen tertentu yang bisa kita sesuaikan posisinya melalui teknik-teknik itu sendiri. Eh, Kalau dari sejarahnya, ya, kita mulai dari sebelah kanan ini 3010 Masehi itu sudah ada yang namanya Anma atau Shiatsu. Kemudian kalau untuk setelahnya, ya, kita mundur ke tahun setelahnya, itu ada Yunani kuno 460 sampai 377 Masehi. Nah, cukup lebih lama lagi itu ada India tertuang juga dalam kitab Ayurveda 1800 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya bagaimana sih perkembangan sport massage atau massage yang ada di Indonesia? Nah, massage itu dilahirkan sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Ya, para di candi-candi itu kan kita sering sekali melihat bahwa eh, banyak sekali kita bisa melihat patung-patung atau ukiran-ukiran tertentu, ya, di mana ukiran-ukiran itu ada yang sedang melakukan massage, ada sedang melakukan salah satu gerakan teknik massage, misalnya epurase. Nah, sehingga eh, semenjak itu sebagai bukti bahwa massage itu memang ada di Indonesia, ya, ada di candi-candi. Nah, akan tetapi massage yang sering kita temukan di Indonesia ini ada Swedish massage, ya. Kemudian ada akupressur, refleksi, ada shiatsu, ada sufu, ada sport massage. Nah, ini sering sekali kita temukan di berbagai klinik-klinik yang sudah ada dibuat oleh baik itu dari orang fisioterapi maupun dari orang masel sendiri yang mengambil beberapa pelatihan-pelatihan yang sudah sukses menangani pasien, kemudian melanjutkan perjuangan-perjuangannya di mendirikan klinik dan lain-lain. Oke, secara definisi.
Kalau tadi kita sudah tahu sejarahnya, maka kita akan coba untuk mengetahui bagaimana sih definisinya. Ya, yang penting kalau massage, dari beberapa hal bisa kita bacain sebetulnya. Ya, ada phrase yang mengatakan bahwa penerapan teknik manual yang sistematis dan ilmiah berdasarkan anatomi dan fisiologi, yakni tujuannya untuk sirkulasi, meredakan tegangan dan penyembuhan. Kalau Phil mengatakan bahwa manipulasi pada jaringan lunak seperti otot, jaringan ikat, tendon, ligamen untuk meningkatkan kesehatan. Nah, AMTA atau asesi massage terapi itu sudah masuk pada unsur psikologi, misalnya mengurangi stres, eh, meredakan nyeri, kemudian merilis otot. Ketegangan. Nah, kalau dari Kemenpora sendiri, itu eh, massage terapi adalah terapi komplementer yang dilakukan dengan teknik sentuhan atau tekanan pada titik-titik tubuh tertentu untuk tujuan preventif, promotif maupun kuratif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa massage ini sangat penting, yakni diketahui oleh para pelaku olahraga kesehatan eh, untuk meningkatkan performa olahraga. Jadi misalnya seperti ini, anggaplah kita punya atlet dengan persiapan khusus menuju prakompetisi. Nah, atlet-atlet dengan kondisi-kondisi ini, dengan tahapan-tahapan fase ini, memperoleh berbagai tekanan-tekanan fisik dan intensitas yang tinggi. Nah, sehingga tentu ketika fisiknya terpacu dengan hal-hal tersebut, ya, dengan banyaknya tingginya intensitas, ya, kemudian setelah latihan memang adanya pendinginan, tetapi kondisi pendinginan itu tidak serta-merta eh, cukup, ya, cukup untuk memulihkan atau sebagai recovery. Maka dari itu kita butuh massage, terutama pada otot-otot yang dominan digunakan, maka otot hamstringnya, kemudian otot quadricepsnya, ya, dan lain-lain, forearm dan lain-lain. Oke, ini seperti kita mestinya dalami bahwa sport massage itu eh, khusus, khusus, ya, eh, kita akan menjadikan sport massage ini merupakan bagian dari program. Sekalinya saya katakan bahwa recovery yang diberikan pada saat eh, setelah adanya latihan yang bersifat intensitas tinggi, maka perlu dilakukan recovery massage. Karena apa? Karena jika tidak dilakukan, maka asam laktat yang menumpuk di otot, terutama untuk atlet, ya, itu akan menjadi kekakuan-kekakuan di ototnya itu sendiri. Sehingga pada saat kita mencoba melatih kembali, kemudian atlet itu memaksakan tetap melakukan latihan seperti biasanya, maka akan terjadi cedera-cedera mikro. Nah, jadi cedera mikro yang terjadi ini akan menjadi berkembang. Bisa jadi strain, bisa jadi sprain, ya. Nah, sehingga eh, ketika terjadi cedera, tentu akan menjadi PR yang banyak bagi para pelatih, terutama bagi atlet. Dia tidak bisa melakukan pelatihan, tidak susah untuk melakukan pertandingan atau tidak maksimal pada saat pertandingan. Maka pelatih, saya juga sangat ingatkan ini, tolong sport massage dijadikan salah satu eh, treatment atau hal yang mestinya kita masukkan dalam program latihan. Nah, ada apa saja sih yang akan terjadi ketika kita melakukan massage atau sport massage?
Pertama, mengurangi diri. Ya. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Katakanlah misalnya rentang gerak sendi atau lingkup gerak sendi yang kita sering dengar itu namanya range of motion. Jadi kalau misalnya kita melakukan gerakan seperti ini, kalau bahu yang normal itu kan bisa sampai ke sini, ya, atau bisa ketemu bahunya. Tapi kalau misalnya sedang mengalami cedera atau bermasalah, itu untuk angkat seperti ini saja sudah susah. Kemudian juga untuk merilis atau memposisikan eh, ke tempat tulang-tulangnya, apakah atau misalnya terjadi pergeseran dari tulang-tulang, bisa kita berikan penarikan atau stretching. Kemudian juga untuk meningkatkan fungsi, mobility function, dan balance. Oke, pertanyaannya siapa? Kemudian massage ini pelakunya siapa? Kemudian diberikannya kepada siapa saja. Nah, kalau massage itu bisa diberikan kepada baik itu orang tua segala usia, ya, orang tua, orang muda, dan anak-anak, bahkan bayi itu sudah bisa diberikan massage. Tetapi yang sport massage perlu kita perhatikan bahwa kalau ada riwayat-riwayat tertentu, misalnya gini, orang yang sudah memasang cincin di jantungnya karena bermasalah pada saluran-saluran pembuluh darahnya, atau sudah meminum eh, obat untuk mengencangkan darah, hati-hati. Ini akan menekan atau mempererat kerja dari jantung, nah, sehingga akan takutnya akan bermasalah atau sangat akut dan lain-lain. Nah, kemudian kebutuhan recovery jelas bahwa massage menjadi kebutuhan recovery ketika kita melakukan massage, baik itu cedera ringan, dislokasi, dan bisa dilakukan dengan massage. Nah, pria maupun wanita yang bisa mendapatkan massage, kemudian termasuk yang mengalami cedera ringan dan tadi sebutkan. Sebagai praktisi sport massage, itu seorang yang melakukan massage, massage ini dinamakan dengan masseur. Sementara kalau eh, praktisi sport massage perempuan itu dinamakan dengan masseur. Ya, secara tujuan bahwa eh, sport massage ini memiliki beberapa tujuan. Ya, ada tujuan untuk pencegahan cedera, ada tujuan untuk pemulihan recovery, kemudian ada peningkatan performa, bagian fungsi otot bekerja lebih efektif. Sehingga berbagai tujuan ini akan menjadi kejelasan bahwa posisi sport massage itu sebetulnya di mana saja. Kalau kita ngomong terkait dengan pencegahan cedera, maka sport massage ini akan dibahas sebagai teknik recovery, ya, minimalisasi resiko cedera yang akan mungkin terjadi. Ya, otot-ototnya apakah lelah, kemudian nyeri, kemudian mengalami DOMS dan lain-lain, itu akan bisa direcovery menggunakan massage. Nah, kenapa massage itu bisa menjadi peningkat performa? Ya, karena massage yang diberikan dengan posisi yang tepat, misalnya kalau pendingan itu kan tidak boleh massage terlalu lama, akan karena akan membuat ototnya terlalu rileks. Nah, biasanya di shaking, kemudian relaksasi sebentar, itu tidak, jangan sampai Anda memberikan eksplorasi yang terlalu banyak. Cukup di shaking-shaking, sehingga sirkulasi darahnya akan meningkat, ya, serta menjadi kesiapan fisik dan mental juga akan terbentuk. Kemudian perbaikan fungsi otot. Ya. Eh, Ketika kita latihan, itu kan fungsi ototnya akan ganggu, ya.
atau pertandingan. Nah, sehingga dengan teknik recovery itu akan membantu mempercepat pemulihan otot, menurunkan asam laktat, eh, mengatasi yang namanya spasme, adesi, ya. Sehingga yang kita sebutkan tadi itu yang paling sering sekali itu mengganggu pergerakan. Ya. Fokus terapeutis sudah jelas bahwa massage apapun itu tekniknya, manipulasinya itu akan pada prinsipnya membantu untuk merilis, ya, melancarkan peredaran darah, mengurai saraf, kemudian memberikan penekanan-penekanan pada titik tertentu sehingga titik tertentu itu akan merespon ke saraf-saraf lainnya yang lebih luas dan itu akan merangsang penyembuhan-penyembuhan. Barangkali itu yang dapat eh, saya sampaikan pada video pendek atau pengetahuan pendek ini yang kita share melalui YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi eh, gambaran dasar bagi teman-teman, baik itu mahasiswa maupun rekan-rekan yang ingin mendalami terkait dengan skop massage, ya, tentunya ini menjadi basic. Dan saya akan mencoba untuk melanjutkan ke materi-materi yang selanjutnya, eh, itu supaya teman-teman bisa belajar bertahap. Kalau saya buat videonya terlalu panjang, nanti akan membosankan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah teknik belajar yang tidak baik. Ya. Pembelajaran akan lebih mudah dipahami ketika pembelajaran itu tidak membosankan. Dan karena apa? Karena yang penting itu adalah konsisten, kemudian disiplin untuk bisa mempelajari sesuatu. Terima kasih. Eh, Jika Anda ingin tetap bisa menonton video dan mengetahuinya, ya pertemuan-pertemuan di video saya selanjutnya silahkan di subscribe, kemudian diaktifkan lonceng beritahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.